kental saat ini dalam kehidupan berpolitik. Contohnya ketika berbincang-bincang dalam suasana kekeluargaan di Cikeas, tentu saya bisa bercerita banyak hal tentang kegiatan sehari-hari di kesatuan maupun hal-hal lainnya. Tetapi kita tahu persis ketika saatnya masuk ke pembicaraan tentang politik, maka ayah akan menyampaikan saya untuk meninggalkan tempat. Dan saya pun tahu diri saya akan dengan sendirinya menjunjung kode etik prajurit untuk meninggalkan tempat juga. Jadi kalau rapat keluarga Partai Demokrat, Mas Agus nggak pernah diajak? Tidak pernah ikut. 3 tahun yang lalu mantap sekali menjawab, tidak ada cerita lain, hanya fokus ke politik, ke militer. Ya. Tapi sekarang lain cerita ya Mas Agus? Lain cerita, karena tidak pernah tahu dalam kehidupan seseorang kapan seorang itu harus mengambil keputusan yang besar dan fundamental. Dan momentum sejarah juga datang kepada seseorang di waktu yang tidak pernah kita prediksikan sebelumnya. Ketika itu ditanya tahun 2013, tentu saya tidak ada kepikiran sama sekali untuk masuk ke wilayah politik, apalagi ke dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Tidak terbayang sama sekali. Saya ketika itu sebagai Kepala Seksi Operasi Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad, tentu hanya berpikir bagaimana meningkatkan profesionalisme prajurit saat itu dan fokus untuk memajukan kesatuan yang saya abdi. Saya ingin mengulang pertanyaan saya soal dinasti. Apakah jawaban Anda akan berbeda sekarang? Apakah keputusan ini memang langkah mempersiapkan Anda menjadi dinasti penerus Cikeas? Pertama-tama boleh saya menjawab bahwa kita harus mengkritisi istilah dinasti. Dinasti itu definisinya apa? Dan dalam konteks ini saya paham bahwa kata-kata dinasti itu pasti lebih banyak negatifnya. Kalau itu dalam konteks kerajaan, betul. Saya bukan hidup dalam keluarga kerajaan, pertama itu. Sehingga konsisten jawaban saya dengan 2013, tidak ada kata-kata saya dipersiapkan, apalagi sebagai putra mahkota untuk jenjang politik dan lain sebagainya. Kemudian kalau dianggap sekarang ini masuk ke dalam situasi memperkuat dinasti politik SBY, saya pikir cukup keliru pandangan seperti itu, karena saya di sini dalam kompetisi, ya. Saya menggunakan hak saya sebagai warga negara Indonesia, mematuhi undang-undang dan juga menjunjung tinggi reformasi TNI. Oke, Mas Agus, Anda di sini berkompetisi, tapi Anda bisa masuk dalam kompetisi, itu kan tidak ujuk-ujuk. Anda bisa masuk dalam kompetisi, Anda bisa mendapatkan tiket paling mahal, bertarung di politik yang paling seksi di Indonesia. Ya. Itu karena Anda anak ketua umum Partai Demokrat kah? Kalau itu nama saya keluar dari ketua umum Partai Demokrat, tetapi nyatanya nama saya itu diajukan oleh 3 partai politik pengusung, yaitu dari P3, kemudian PKB dan PAN. Ketiga parpol tersebut mengusung nama saya dan meminta izin kepada Pak SBY untuk menyampaikan aspirasi dari ketiga parpol tersebut kepada saya yang saat itu berada di Darwin, Australia. Dan ketika itu saya sendiri masih memimpin pasukan, baru selesai latihan bersama dengan tentara Angkatan Darat Australia. Artinya tidak ada desain dari awal untuk melibatkan saya dalam Pilgub DKI Jakarta ini. Jadi itu keputusan sehari sebelumnya? Ya, saya bisa katakan karena saya mendapatkan telepon tanggal 22, saya cukup kaget dan tentu saya mengatakan bahwa waktunya sangat sempit, tapi saya butuh waktu untuk berdiskusi dengan diri sendiri, melakukan sholat istiqoroh, memohon petunjuk kepada Allah, apakah ini memang jalan yang harus saya tempuh. Karena berbeda dengan informasi yang berhasil kami kumpulkan, Mas Agus, hanya terkesan tiba-tiba, tapi penggodokan nama Agus sudah dilakukan sejak 3 minggu sebelum tanggal 23 September. Saya ada catatan Wakil Sekjen P3 Arwani Tomafi, nama Agus dimunculkan oleh Partai Demokrat. Sekjen PAN Edi Suparno mengatakan nama Agus sudah disimulasikan dengan berbagai tokoh sejak 3 atau 4 minggu sebelum pertemuan di Cikeas. Ada fungsionaris Partai Demokrat Didi Mukrianto, suara-suara dari kalangan internal partai, nama yang dipertimbangkan Putra Agus Harimurti Yudhoyono. Ini semuanya 3 minggu. Wakil Ketua Umum Demokrat Syarif Hasan, sejak 2 bulan lalu nama Agus masuk di survei. Ini bukan tiba-tiba, Mas Agus? Bagi saya itu tiba-tiba, karena saya sama sekali tidak pernah diajak ngobrol tentang hal itu. Sehingga ketika saya tidak tahu, mempersiapkan orang tua saja dan tim partai yang lain. Saya tidak mengatakan seperti itu, dan saya yang jelas
versi saya adalah ketika itu saya sedang ada di Darwin dan saya kembali karena untuk mengetahui secara langsung. Kalau kemudian Anda bukan anak mantan presiden yang sekarang ketua umum parpol, apakah kira-kira ada yang mencalonkan Anda, Mas Agus? Menurut Anda gimana? Saya bertanya. Menurut Anda? Kira-kira? Menurut Anda gimana? Menurut Anda apakah saya pantas atau tidak? Menurut Anda bagaimana? Yang akan menjawab pantas apa tidak tentunya rakyat. Tapi apakah jika Betul itu SBY... juga, sehingga saya tidak bisa menjawab apakah Anda mengatakan bahwa hanya karena anak SBY saya diajukan sebagai calon. Biarkan rakyat yang menjawab, Mbak. Pada saat Saya kompetisi nanti. Kenapa? Pada saat kontestasi nanti bulan Februari. Betul. Tapi berarti Anda mengakui dapat tiket VIP untuk langsung masuk kompetisi? Tidak demikian, ya. Tiket itu apa sih sebetulnya? Ya. Pertama, saya diminta apakah bisa menjadi atau bersedia untuk dicalonkan. Bukan saya yang mendekatkan diri. Jadi Anda diminta dan Anda hanya perlu menjawab ya atau tidak? Tentu saya sekali lagi memohon kepada Allah. Karena berbeda kalau calon lain yang mau maju mereka ikut fit and proper test dan mendaftar di Partai Demokrat. Tapi kalau Anda hanya ditelepon oleh ayah dan ditanya mau atau tidak. Sekali lagi saya tanyakan, yang memutuskan bukan ayah saya sendiri. Ini adalah koalisi partai. Silakan ditanya kepada, ini kan ada perwakilan semua. Silakan nanti cari waktu untuk ngopi, Mbak Nana tanya sendiri kepada mereka. Saya tidak mendesain apapun, saya tidak minta piket, apalagi saya melobi kepada partai-partai. Never. Tidak pernah melobi? Tidak pernah. Tidak pernah secara pribadi melobi? Tidak pernah. Kalau ditanya kepada saya, tidak pernah melobi apapun. Tapi apakah yang lain melobi apa tidak, Anda tidak tahu? Silakan tanya saja kepada yang lainnya. Saya tidak tahu jawaban. Saya tidak bisa merepresentasikan siapapun. Kalau ternyata mungkin ada jawaban-jawaban yang lain, klarifikasi. Tetapi Anda sekarang sedang mengundang saya di sini. Jawaban saya adalah versi saya. Betul nggak teman-teman? Baik. Minum kopi dulu. Silakan minum. Kita masih panjang, Mas Agus. Jangan terlalu emosi di awal. Kita masih panjang. Saya nggak emosi. Kalau emosi saya tinggalkan tempat. Kan nggak emosi saya. Enggak. Kalau jadi politisi sipil itu harus terbiasa menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Saya anggap tidak sulit itu. Tidak sulit? Tidak sulit. Tidak sulit. Kalau bisa, saya pikir itu semua wajar ditanyakan. Dan terima kasih sudah ditanya karena saya bisa mengklarifikasi langsung. Dan jadi yang jelas tidak ada. Mendapatkan jawaban itu adalah dari saya langsung. Dan terima kasih Mata Najwa sudah mengundang saya, memberikan kesempatan untuk mengklarifikasinya. Terima kasih Mas Agus. Yang juga ramai Mas Agus ketika awal-awal Anda maju tanggal 23 September, kemudian di sosial media itu langsung ramai soal pernyataan SBY tahun 2009. Ya. Kita akan tunjukkan ke pemirsa apa yang ramai dan saya akan minta tanggapan Agus Harimurti Yudhoyono soal pernyataan ini. Ya, Presiden ketika itu SBY menjadi presiden, Mas Agus, perwira TNI Polri jangan bercita-cita jadi gubernur. Yang tidak benar kalau masuk akademi ini konteksnya ketika itu Presiden SBY sedang berada di depan para perwira TNI ya. Yang tidak benar kalau kalian masuk akademi TNI Polisi lantas cita-citanya ingin jadi bupati, wali kota, gubernur, pengusaha dan yang lain-lain. Bagaimana Anda mengartikan kalimat ini, Mas Agus? Yang pertama, saya setuju bahwa perwira TNI itu ini dalam konteks tidak lagi seperti dui fungsi ABRI. Ketika seorang perwira TNI masuk akademi militer, kemudian bisa dikaryakan suatu saat nanti begitu di depan menjadi bupati, wali kota atau gubernur. Dan itu dalam konteks dalam menekankan pentingnya menjadi perwira yang profesional. Dan tadi ada kata-kata cita-cita. Sama seperti saya, tidak ada cita-cita sejak awal untuk menjadi atau masuk ke dalam kontestasi pilgub ini. Bukan dalam cita-cita saya. Tetapi yang jelas sekali lagi ada momentum sejarah yang kita tidak pernah tahu dan saya harus mengambil keputusan yang besar untuk masuk ke dalam kontestasi pilgub ini, begitu. Oke, Mas Agus, kita akan break. Setelah ini kita akan bicara. Tadi kita bicara soal proses. Setelah ini kita akan bicara soal kiprah Anda selama ini, selama 16 tahun di militer. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa, bertaruh di Jakarta. Leadership principles itu berlaku universal dan saya justru menggunakan banyak pengalaman yang saya dapatkan selama di TNI untuk bisa saya aplikasikan secara relevan di wilayah pengabdian yang lainnya. Oke, berarti kalau kemudian saya tanya berapa besar anggaran yang pernah dikelola, juga Anda akan menjawab yang sama, itu tidak relevan? Iya, tidak relevan menurut saya. Relevan. Tidak relevan. Tapi berapa banyak sih Mas Agus? Kenapa tidak mengelola anggaran dalam jumlah yang besar? Ya, sekali lagi anggaran itu tentu dalam hubungan TNI ya,
itu sudah ditentukan. Setiap batalion itu berkisar hampir sama di seluruh batalion begitu. Tidak bisa saya jelaskan di sini, ya. Kemudian berarti tidak bisa dibandingkan dengan misalnya tidak bisa dibandingkan seperti 67 triliun, kemudian itu sangat jauh ya. Oh iya dong. Jadi rekam jejaknya tidak bisa apple to apple. Tidak apple to apple. Berarti satu lagi, kalau tadi Anda banyak cerita batalion, itu berarti berapa banyak staf yang pernah dipimpin, Mas Agus? Saya tahu arahnya adalah apakah saya mampu untuk menghadapi ini semua. Langsung nanya gitu aja, Mbak. Ya kan? Muter-muter dia. Muter-muter. Begini ya. Tanya rekam jejak berdasarkan itu. Betul. Jadi begini saja. Saya tahu pertanyaannya adalah apakah saya mampu, masih muda dianggapnya, pengalaman belum banyak, nol mungkin di bidang politik. Tetapi begini, saya memberikan keyakinan bahwa kepemimpinan itu yang penting adalah goodwill dan juga sincerity. Ya. Tidak sedikit generasi muda dan sincerity tentunya dari rekam jejak, karenanya pertanyaan-pertanyaan ya, itu saya ajukan. Tidak sedikit generasi muda yang mendapatkan kesempatan untuk memimpin dan sukses. Ya. Kita lihat semua orang punya start nol, ada titik startnya, ya. Berawal dari garis nol begitu. Pertanyaan saya sangat sederhana sebetulnya, berapa banyak staf yang pernah dipimpin? Ya, staf saya ada 20 misalnya. 20 orang. Ya. Baik, kita akan break. Setelah pariwara kami akan kembali dengan Agus Harimurti Yudhoyono.